merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Oikumene Korpri Kabupaten Malang, Sabtu 18 Januari 2025 menggelar perayaan Natal bersama. Natal bersama ini berlangsung di Pendopo Agung Kabupaten Malang dan hadir dalam perayaan Natal bersama ini keluarga besar Oikumene Korpri Kabupaten Malang.
bagi saudara. Ya Yesus istimewa dalam perayaan Natal ini, yaitu penyalaan lilin Natal sebagai simbol cahaya Kristus. Perayaan Natal bersama ini ditampilkan persembahan lagu-lagu rohani persembahan umat dari berbagai gereja di Kabupaten Malang. Selain persembahan lagu, juga dilakukan penyalaan lilin Natal oleh undangan VIP yang hadir. Menuju cita Malang yang makmur. Kemudian kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Immanuel Gunawan untuk menyalakan lilin Natal yang kedua sebagai simbol meneruskan cahaya persaudaraan yang selalu menyala karena kasih yang besar. 2024 untuk menyalakan lilin keempat yang adalah lambang penguatan iman kita kepada Allah Bapa di surga yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Agar Bapak Ibu para hadirin ingin berpartisipasi Perayaan Natal bersama Oikumene Kabupaten Malang juga menghadirkan Pendeta Immanuel Gunawan untuk memberikan pesan Natal bagi umat yang hadir. Dalam pesan Natal yang diberikan Pendeta Immanuel Gunawan yang mengambil tema Kembali ke Bethlehem, Pendeta Immanuel meminta umat Kristiani, khususnya Oikumene Korpri Kabupaten Malang, agar di momen perayaan Natal ini untuk meneladani Tuhan Yesus yang hadir ke dunia sebagai pelayan. Para ASN diminta untuk meneladani ajaran kasih dari Yesus Kristus, yakni melayani dan bukan untuk dilayani. Untuk itu, Oikumene Korpri Kabupaten Malang dapat menerapkannya di lingkungan kerja sebagai pelayan bagi masyarakat di Kabupaten Malang. Setiap sukacita Natal yang kami rayakan pagi ini. Karena itu Tuhan, mari hadirlah di dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Kuasai hati, pikiran kami, agar setiap firman Tuhan tidak berhenti pada sebuah kisah. Pertanyaannya adalah mengapa? Apa pentingnya peran gembala sehingga menjadi salah satu cerita yang diangkat oleh Injil Lukas? Matius tidak menceritakan terlebih Markus, tetapi Lukas itu mempertegas pada kisah ini.
Saya percaya ada banyak khotbah yang Bapak Ibu semua sudah mendengar. Dan rata-rata biasanya para pengkhotbah itu akan mengatakan dan menafsirkan demikian. Natal adalah bentuk solidaritas Allah kepada manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang lemah. Apakah itu lemah karena memang keadaan mereka yang lemah, atau karena mereka diperlemah oleh sesuatu? Nah, karena yang lemah-lemah itu menjadi sasaran tujuan kehadiran Kristus, maka sosok gembala itu dinilai sebagai sosok yang mewakili kelemahan itu. Jadi tentu ini menjadi sebuah berita sukacita bahwa yang lemah, si gembala, yang miskin itu kini punya pengharapan. Ini tentu menjadi suatu sorak-sorai tersendiri bagi setiap orang yang membaca bahwa sekarang yang miskin akan diperkaya, akan diberkati. Kita pun mungkin akan mensyukuri dan mengamini hal itu. Cuma Bapak Ibu Saudara, jika sukacita kita cuma gara-gara itu, maka menurut saya ini adalah sebuah sukacita yang hadir sepihak. Sepihaknya bagaimana? Kalau yang miskin diperkaya, lalu yang kaya diapain saja? Dimiskinkan. Itu kan cerita dalam Alkitab, beda dengan realita hidup kan saya. Kalau yang lemah dikuatkan, yang kuat, itu kan nggak enak terserah akhirnya bicaranya. Tetapi dalam benak pikiran kita yang paling primitif, kita memaknai seperti itu. Ada lagunya bahkan ya, yang lemah dikuatkan, ya, yang miskin diperkaya dan lain sebagainya. Check out sana sini, loh ini 12, ini 25, gratis ongkir. Butuh enggak? Orang. Apakah miskin? Kaya. Tapi memang ada saatnya miskin orang Indonesia. Itu biasanya nanti kalau daftar anak sekolah, itu miskin-miskin. Iya betul enggak? Saya tuh juga pernah alami. Ini orang kaya loh, kok minta surat keterangan dari gereja kalau udah mampu. Yang difoto tuh rumahnya tetangganya yang bobrok gitu. Itu jadi miskin. Akan jadi miskin pula ketika di pasar ibu-ibu hati-hati kalau senang nawar-menawar. Ini semangat orang miskin itu nampak di situ. Cabai 25.000 ditawar 2.500. Bapak Ibu saya cuma mengatakan gini, saya sama istri saya juga ngomong gitu. Kalau ke pasar, kalau ketemu pedagang kecil, stop nawar, gitu ya. Kalau tidak mau nawar ya pergi saja. Karena begini logikanya. Bapak Ibu kalau pergi ke, maaf saya sebut satu brand, Superindo, Indomaret, Anda nawar enggak? Nawar enggak? Ya, pengen diundang ke satpam, nawar. Enggak nawar. 1 juta sekian, Bapak Ibu boleh enggak ini kalau sisa 500 buat donasi? Monggo silakan. Enggak apa-apa, kita dengan royal. Tapi kalau dengan ibu-ibu tua menjual sayur, nawar aja luar biasa. Sampai dilakoni, ditinggal rumah, itu enggak. Itu mental miskin saya. Padahal memang katanya wanita itu kalau enggak nawar itu bukan wanita namanya. Ya. Wanita itu mengatakan itu passion kami nawar-nawar itu. Hati-hati saudara, itu mental miskin. Bukan kemiskinan harta, tetapi miskin perilaku yang sehat. Itulah yang hari ini saudara sejujurnya kita ada di posisi ini. Perilaku tidak sehat itu menjadi warna kehidupan masyarakat kita. Sangat nggak sehat. Korupsi itu jelas itu rasanya menjadi hal yang sulit untuk diberantas sampai hari ini. Penyalahgunaan wewenang itu sampai tidak menyalahgunakan wewenang kalau dibuka secara lugas. Arogansi karena jabatan, ya. Hukum dipermainkan, itu di cerita kemarin-kemarin. Sampai hal yang sepele
yang mungkin Bapak Ibu dengar ya kalau di Instagram, orang stres itu merusak kasur. Lalu stresnya ada bojone kok malah yang dirusak kasur. Ya kan itu kan perilaku yang tidak sehat. Buang sampah sembarangan dan lain-lain itu menjadi perilaku yang enggak sehat tapi tumbuh. Tadi saya tanya di sini banyak guru-guru ya, betul ya? Guru-guru kan hari ini sedang menghadapi perilaku yang enggak sehat. Bagaimana murid itu jauh lebih dari kepala sekolah? Ya, sekarang kita pergi ke PTN. Bagi saya, kalau tidak ada keputusan, mulailah jadi gembala-gembala nanti pulang dan hiasi hidupmu dengan sukacita. Dan dalam sukacita itu ubahlah hidupmu supaya dimanapun kau berada, disitulah sesungguhnya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Natal, Ibu Bapak. Tuhan kiranya menjadi penyemangat di dalam seluruh pengabdian saudara. Tuhan memberkati. Sebentar kita berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan tertanam, terekam dalam ingatan, hati dan perilaku kami, supaya sesudah ini kami pulang menjadi gembala yang bersukacita dan menjadikan hidup kami sebagai teladan yang agung di tengah kehidupan yang tidak agung. Terpujilah Engkau Bapa yang lahir, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ini saya salah. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu terberkati dengan renungan dan pesan Natal pada saat siang hari ini, kita juga akan memberkati pelayanan kita akan memberkati persekutuan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berikan kolekte pada siang hari ini Bapak Ibu dengan kita pujikan Aku Diberkati. Usai menyampaikan pesan Natal, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kasatpol PP Kabupaten Malang selaku Ketua Panitia Pelaksana Natal Oikumene Korpri Kabupaten Malang, Firmando Hasi Holland Matondang, juga mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Natal bersama Oikumene Korpri Kabupaten Malang. Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Andreas Edi Susetio atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Simon Saimema SSTP MSI, Direktur Pelaksana dan Bertanggung Jawab Keuangan Daerah, yang sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita. Yang saya hormati Bapak Pendeta Immanuel Gunawan, yang saya hormati Bapak Romo RD Yohanes dari Gereja Paroki Yohanes Maria Vianney Pagas Singosari, yang saya hormati Bapak Pendeta Pastor Tokoh Agama Pengurus Persekutuan Oikumene Panitia Pelaksana, juga yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang beserta
Ketua Panitia juga mengaku untuk tema Natal tahun ini sesuai tema nasional, yakni kembali ke Bethlehem, dan tema ini sesuai dengan Malang Makmur. Kurang lebih sebesar 136.225.000 dengan total anggaran yang terkumpul kurang lebih sudah masuk sampai tadi pagi kepada panitia sebanyak 145 juta. Kemudian sumber dana dari donatur sebesar 58.640.000, persembahan kasih atau kontribusi anggota persekutuan Okumene sebesar 60.750.000, kemudian bantuan dari DPP Korpi Kabupaten Malang sebesar 10 juta. Selanjutnya kolekte ibadah bulanan yang kita himpun setiap bulan, jadi iman, panitia, dan usaha dana lainnya sebesar 15.610.000. Bapak Bupati dan Wakil Bupati hadirin yang saya muliakan, sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian kepada sesama pada perayaan Natal hari ini akan diberikan bantuan kasih kepada 27 orang pelajar berupa uang tunai. Untuk itu kami nanti mengundang Bapak Bupati atau Wakil Bupati untuk berkenan memberikan bantuan kasih dan penghargaan kepada masing-masing penerima tersebut. Tak lupa kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa acara ini tentunya tidak dapat terselenggara tanpa pertolongan Tuhan yang turun melalui dukungan yang solid, harmonis dari semua pihak yang terlibat dan membantu dengan tulus, khususnya pemerintah Kabupaten Malang yang menyiapkan dan menyediakan segala dukungan untuk pengundangan pendopo Kabupaten Malang ini. Sebagai Ketua Panitia Perayaan Natal Okumene tahun 2024, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Malang, kepada Ketua Dewan Pengurus Korpi Kabupaten Malang, kepada Kepala Bagian Umum Kabupaten Malang, kepada Bapak Andreas, serta kepada para donatur yang telah mendukung baik berupa doa, dana maupun prasarana, terlebih kepada seluruh anggota Okumene yang telah berpartisipasi aktif, baik moral kemudian tenaganya, sehingga perayaan dapat terlaksana. Dan yang terakhir yang saya banggakan, panitia penyelenggara perayaan Natal yang sudah berjerih payah lelah mempersiapkan rangkaian acara Natal ini. Saya sampaikan terima kasih dengan harapan semoga kegiatan ini berjalan dengan tertib dan khidmat sehingga dapat membawa keteduhan, kedamaian, kesejahteraan bagi umat Kristiani khususnya di Kabupaten Malang dan di manapun berada. Sekaligus kami mohon maaf apabila dari kepanitiaan, dari penyusun acara masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan dapat kita perbarui nantinya di perayaan Paskah dan Natal di tahun 2025 ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Selamat Natal Bapak Ibu tercinta, Tuhan memberkati.
ASN Korpri Kabupaten Malang. Kepada Bapak Dr. Ricky Mainardi SDMT, kami mengundang Bapak untuk naik ke atas panggung dan memberi kata sambutan. Direktur Pelaksana Pertama. Sedangkan Ketua Aukumene Korpri Kabupaten Malang, Ricky Mainardi dalam sambutannya mengucapkan selamat Natal untuk umat Kristiani. Ia menambahkan bahwa Natal bersama Aukumene Korpri merupakan agenda kegiatan rutin tahunan. Yang kami hormati yang mewakili dari Kodim 0818, yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, seluruh undangan yang berbahagia. Shalom, Salve. Mengawali sambutan kami pada hari ini, marilah kita menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengizinkan kita. Ketua Aukumene juga berharap sesuai dengan tema Natal dapat mengembalikan kehidupan umat Kristiani di setiap kehidupan setiap hari, dan khususnya untuk ASN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung program Pemkab Malang menuju Malang Makmur. Tetapi untuk melayani. Kiranya semangat Natal ini senantiasa mewarnai setiap langkah dan tindakan kita selaku ASN, sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Kita khususnya Aukumene ASN Korpri Kabupaten Malang juga bukan untuk dilayani, tetapi hendaklah kita melayani, sehingga keberadaan kita Aukumene Korpri Kabupaten Malang dapat menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama. Perayaan Natal Aukumene juga merupakan momentum yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan di antara kita sesama ASN, juga sesama ASN yang lintas denominasi, lintas agama, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Keberagaman yang kita miliki adalah anugerah yang patut kita syukuri dan kita jaga bersama. Melalui semangat Natal, mari kita rajut persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi aktif dalam membangun Kabupaten Malang yang lebih baik menuju Malang Makmur. Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami selaku pengurus Aukumene Korpri Kabupaten Malang dapat kami sampaikan kepada Bapak Romo, juga Pak Pendeta Emmanuel, Pak Saimima, kami Aukumene Kabupaten Malang yang berjumlah kurang lebih 1.250, ini yang sebagian tercatat. Kami tidak hanya yang ASN yang aktif, kami disupport oleh ASN yang sudah purna. Ini adalah tambahan darah bagi kami untuk bisa berkembang bersama di dalam Aukumene. Kami tidak memandang denominasi mana, dari gereja mana, tapi kami bersatu untuk dapat memberikan yang terbaik khususnya untuk Kabupaten Malang. Kiranya kerja keras Bapak Ibu Panitia menjadi berkat, tidak hanya bagi kegiatan acara ini juga, tetapi juga bagi setiap pribadi yang hadir di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik donatur yang sudah memberikan kontribusi dan memberikan selamat datang Pak Wakil Bupati. Izinkan kami menyampaikan sambutan dan meneruskan. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa kami sudah dibantu banyak oleh beberapa pihak, juga
Dewan Pengurus Korpri sudah memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dalam beliau mewakili Pak Bupati, Pak Didi Gatot Subroto. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ini, beliau namanya Didi. Bapak Ibu, Didi itu artinya itu adalah memelihara, mendidik, pendidik. Gatot Subroto, Bapak Ibu tahu, itu adalah nama pahlawan besar yang saat ini diabadikan. Salah satunya selain nama jalan, itu adalah nama rumah sakit RSPAD terbesar di Indonesia. Kita tepuk tangan buat beliau. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Saya Pak, nama Simon Saimima. Saya saat ini karena diundang jabatan, saya Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, merangkap sebagai pelaksana harian Kepala Biro Pimpinan Menteri Dalam Negeri. Yang saya hormati dari Oikumene, Pak Ketua, terima kasih tadi sambutan kami lihat secara detail. Terima kasih bahwa Oikumene yang ada di Kabupaten Malang ini khususnya untuk aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K, itu dapat terpelihara dan dapat mendukung, sekali lagi, baik itu rekan-rekan beragama Kristen, Protestan maupun Katolik, dapat mendukung kinerja Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam menuntaskan program dan kegiatan visi misi yang telah beliau canangkan 5 tahun yang lalu. Terima kasih Pak Ketua ini. Selanjutnya, Bapak Ibu karena ditodong, jadi saya tanpa teks ya, mohon izin. Jadi panitia, saya diberikan waktu berapa lama? Panitia? Pak Ketua boleh ya? Yang saya hormati dari Forkopimda ada Forkopimda? Kapolres, Kajari, nggak ada ya? Oke baik.
Dari teman-teman FKUB ada? Harusnya hadir. Oke, baik. Dari teman-teman FKUB, Kokopimda, kemudian, ini ada Pak Romo, Pak Salve, Pak Yohanes, kemudian Pak Pendeta, Pak Immanuel Gunawan. Bapak Ibu sekalian, yang saya sangat-sangat hormati, yang bangun pagi sudah dandan dari pukul 4 subuh, ya, adik-adik sekalian yang masih bertahan sampai dengan saat ini, mungkin yang Bapak Ibu masih sasak, sudah dari sasak rambut, itu udah dari jam 4 atau jam 5 subuh. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Wakil, Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kami umat Nasrani memperingati Natal. Ya. Kami tadi sampaikan Pak, satu target-target prioritas nasional ya telah dituntaskan, berjalan dengan baik, kemiskinan ekstrim terkendali Pak. Kemudian juga angka kemiskinan juga terkendali di Kabupaten Malang. Terima kasih Pak, karena Kabupaten Malang itu mendukung akumulasi dari program-program prioritas nasional. Terima kasih Pak Bupati dengan seluruh perangkat OPD yang telah mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Malang. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan Natal kita pada hari ini, Bapak Ibu, ya, tema kita hari ini adalah pergi ke mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Pak Wakil. Saya masih koma di tema salib Pak. Salib itu ya, nanti saya dikoreksi Pak Pendeta Pak Romo ya. Salib itu maknanya adalah satu, mengasihi Tuhan, Allah, mengasihi Allah ya. Bentangan horizontal, bentangan vertikal adalah mengasihi sesama manusia. Maka toleransi, bahasa Latinnya adalah tolerantie, yang artinya salah satunya adalah kelonggaran, kemurahan hati, ya, menghargai perbedaan. Bapak Ibu sekalian, kami lihat dalam praktek baik penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan bermasyarakat itu sangat baik. Salah satunya adalah di Kabupaten Malang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sidang Jumat yang berbahagia. Tadi kami sampaikan hanya omon-omon, ya. Tapi hari ini saya sangat bangga, luar biasa respect untuk Pak Wakil Bupati yang secara hadir langsung di tempat ini untuk merayakan bersama dengan Bapak Ibu sekalian, ya, umat Protestan dan juga umat Katolik. Terima kasih. Ya, Pak Simon sudah terima kasih, Pak Bupati, Bu Diswan dicatat sudah terima kasih buat Pak Wakil Bupati sudah berapa kali. Ya. Oke. Semoga bantuan ini menjadi penyemangat bagi adik-adik dalam meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang kita... Perayaan Natal bersama yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto. Wakil Bupati Malang juga memberikan bantuan pendidikan bagi 27 siswa penerima se-Kabupaten Malang. Bersama, mari kita jadikan momen ini sebagai inspirasi untuk terus berbagi dan peduli kepada sesama. Adik-adik, teruslah belajar dan berkarya. Semoga apa yang diterima hari ini dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Dengan kasih, kita semua dipersatukan untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Kami percaya setiap anak memiliki potensi besar. Persembahan kita bagi orang-orang yang membutuhkan.
Wakil Bupati Malang dalam sambutannya mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani. Wakil Bupati juga menambahkan bahwa moderasi beragama sangat penting dilaksanakan oleh seluruh umat beragama di Indonesia, dan moderasi beragama dapat diwujudkan dalam sebuah toleransi antar umat beragama. Yang kami hormati dan tentunya kita banggakan bersama, Bapak Pendeta, Bapak Immanuel Gunawan, dan Romo Erdi Yohanes, kemudian Ketua Ekumene Kabupaten Malang, Ketua Panitia Pak Kemenak, dalam hal ini diwakili Pak John Haji, kemudian anggota DPR RI diwakili oleh tenaga ahlinya, Forkopimda yang hari ini hadir, dan seluruh undangan dan jemaat Oikumene Kabupaten. Didi Gatot Subroto juga mengapresiasi Natal bersama Oikumene Korpri Kabupaten Malang karena melalui perayaan Natal bersama ini merupakan wujud kebersamaan umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik dari Kabupaten Malang. Pada bulan Desember beberapa saat yang lalu, nuansa kesederhanaan hari ini nampak dan diwujudkan. Pohon Natal yang ada di sebelah kanan kiri, di sebelah kanan kita, artinya menunjukkan berbagai wujud kesederhanaan. Tetapi Pak Simon, ini wujud syukur. Ada buah, kemudian ada sayur, kemudian ada beberapa perlengkapan lainnya yang didukung dengan lilin yang sedang menyala, menunjukkan bahwa hasil bumi Kabupaten Malang dibarengi dengan semangat lilin yang menyala merupakan simbol bahwa perayaan Natal tahun 2024 ini memberikan semangat baru bagi saudara-saudara kami umat Kristiani dan umat Katolik menyongsong sebuah kehidupan yang harus tertata, terencana dengan baik pada tahun 2025 ini. Tepuk tangan dong. Maka sekali lagi atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2024. Semoga Tuhan senantiasa membersamai kita. Amin. Yang kedua, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin Pak Simon dalam kapasitas wakil bupati mewakili Bapak Bupati. Nah, sambutan saya mewakili Bapak Bupati insya Allah yang kedua. Tetapi kami mesti terus hadir dalam 4 perayaan Natal. 3 kali kami hadir, 2 kali kami memberikan sambutan mewakili beliau, Pak Bupati. Ini adalah kali yang terakhir sebagai wakil bupati untuk memberikan sambutan, karena nanti insya Allah pada bulan Maret saya sudah mengakhiri masa jabatan saya. Maka perkenankan Bapak Ibu sekalian, selama kami 4 tahun bersama-sama dengan panjenengan, mungkin hampir 10 tahun karena Oikumene ini menjadi bagian, kami ada di DPR, jadi ketua komisi, menjadi ketua DPR, menjadi wakil bupati. Tentunya selama berproses, kita sering ketemu. Pada saat kami menjadi DPR, sedikit kenceng Pak Simon. Saya mesti seringkali turun ke lapangan, menyampaikan hal-hal, memberikan inspirasi, membuka mata hati teman-teman. Ini bisa dilakukan, kenapa tidak? Kenapa kita harus bermalas-malas? Maka kalau ini bisa kita lakukan dan ini untuk kepentingan kemaslahatan umat, warga masyarakat, kenapa ini kita tidak lakukan? Tentunya Bapak Ibu sekalian, pada tahun Natal 2025 ke depan, saya sudah tidak membersamai panjenengan semuanya, tetapi apabila nanti pada saat proses perayaan Natal, kalaupun saya sudah tidak menjadi bagian pemerintahan, tetapi yakinlah saya masih berada dalam lingkaran pemerintahan Kabupaten Malang. Kalau Pak Simon, andai kata oh ya udah Pak Riki,
nanti pada Okemene tahun 2025 masih ingat saya. Kemudian saya diundang dalam kapasitas pribadi, maka saya usahakan akan hadir di dalam memenuhi, membersamai perayaan Natal yang akan diselenggarakan oleh saudara-saudara saya yang tergabung pada Okemene pemerintah Kabupaten Malang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, yang terakhir, izin Pak Pendeta bukan bermaksud, izin Romo bukan bermaksud, mohon maaf, tidak memberikan ruang pada panjenengan. Okemene Kabupaten Malang ini punya sejumlah anggota tidak kurang lebih antara 15.000 ya Mas Diki. Berapa? 1.250. Kalau dengan keluarga kalikan 3 saja sudah berapa? Maka tadi saya berpesan kepada Pak Riki. Pak Riki, kenapa tidak? Mohon maaf Romo, mohon maaf Pendeta. Saya sampaikan, kalau memang ada anggaran dan itu nanti bisa dimasukkan melalui Kesbangpol. Artinya di antara saudara-saudara umat Nasrani, kalau di Katolik memang proses pendidikan keagamannya untuk menuju Roma agak sulit. Tapi kalau di Protestan sedikit ada ruang. Kenapa tidak? Mungkin ada 1, 2, 3 yang memang diberikan kesempatan mengikuti pendidikan pendeta, sehingga pada saat-saat tertentu kegiatan-kegiatan yang semacam ini tidak saja diselenggarakan pada perayaan Natal. Sejauh ini Okemene melakukan kegiatan-kegiatan yang sama keliling lintas gereja. Dan terima kasih atas dukungannya kepada saya secara pribadi. 10 tahun bersama-sama dengan panjenengan di DPR ataupun di Wakil Bupati Kabupaten Malang. Maka tidak ada kata yang bisa kami aturkan terkecuali seduluran lahir batin saklawase. Diterima Bapak Ibu sekalian? Kalau saya nanti sudah tidak lagi menjadi Pak Wakil Bupati, tidak lagi Wakil Bupati, ketemu di jalan disapa enggak ya? Terima kasih. Saya kan tidak hafal dengan panjenengan semuanya, tetapi panjenengan pasti hafal dengan saya. Insya Allah, Didi yang kemarin, sebelum apa-apa, Didi yang di DPRD, Ketua DPRD dan Wakil Bupati, dengan Didi yang nanti setelah tidak lagi menjadi Wakil Bupati, doanya dan jangan lupa di saat panjenengan ibadah doakan saya supaya saya diberikan tempat yang lebih terhormat, yang pada saatnya saya datang ke Kabupaten Malang bisa memberikan support atas seluruh program-program yang menjadi rencana dan program kerja Bapak Bupati 2025-2030 untuk menyongsong Kabupaten Malang yang lebih baik menuju kemakmuran yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sambutan Natal bersama ini kemudian ditutup dengan doa oleh Romo RD Johannes dan Pendeta Immanuel Gunawan. Sama-sama kita nyatakan rasa syukur kita nyatakan harapan-harapan kita, dan kita nyatakan doa-doa permohonan kita untuk bersama kita aturkan kepada Allah Sang Empunya segala kuasa. Kita tentukan kepala, kita angkat hati kita untuk kita aturkan kepada Tuhan hati kita, supaya kita dibantu untuk apa yang baik yang kita harapkan. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat yang penuh sukacita ini, kami datang dengan hati yang penuh syukur dan harapan. Kami bersyukur atas kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus yang membawa damai dan kasih bagi dunia, agar terang Natal sungguh menerangi hati kami. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Malang ini. Semoga gereja-Mu terus menjadi saksi kasih-Mu, membawa kabar sukacita Natal kepada semua orang di Malang ini. Tuhan,
Kami juga hendak berdoa untuk para pemimpin negara, pemimpin kami di Kabupaten Malang ini, serta dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka hikmat dan kasih, agar dapat memimpin dengan adil, penuh kasih, mendatangkan kedamaian bagi seluruh umat manusia yang dilayaninya. Kami juga hendak berdoa untuk para ASN di Kabupaten Malang. Semoga Engkau Tuhan senantiasa membantu kami para ASN di Kabupaten Malang, agar kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam mengabdi-Mu dalam pelayanan kepada sesama. Agar kami melayani dengan penuh sukacita, dengan hati, sebagaimana kami melayani Engkau sendiri, dan jadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh mau melayani dan bukan untuk dilayani. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan untuk keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami mengangkat doa khusus untuk keluarga-keluarga kami, untuk teman-teman sekerja kami, dan untuk mereka yang sungguh kami kasihi. Semoga kasih yang Kau bawa melalui kelahiran menjadikan hubungan kami semakin erat, penuh pengertian dan kasih sayang. Berkatilah setiap upaya untuk menuju perdamaian. Jauhkan kami dari kebencian dan perpecahan. Berilah cinta kasih untuk mempersatukan semua bangsa dan suku, sehingga dunia ini bisa hidup dalam damai, dalam kedamaian yang harmoni, sebagaimana Engkau rencanakan sendiri sejak awal dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk masa depan kami dan harapan-harapan baik kami bersama pemerintahan Kabupaten Malang yang hendak mencapai harapan kemakmuran. Kami juga berdoa agar pada tahun yang baru ini kami dikuatkan dengan harapan-harapan baru untuk senantiasa lebih berani menghadapi segala tantangan. Semoga kasih Natal terus menginspirasi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berbagi kasih dengan sesama, dan senantiasa hidup dalam kebaikan sebagaimana Engkau perintahkan sendiri. Kami ya Tuhan dengan penuh rendah hati menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh iman dan pengharapan, karena kami tahu dalam Yesus Kristus kami menemukan pengharapan yang sejati. Kiranya doa-doa kami ini menjadi kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk mengalami kasih-Mu dan berkat-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kebersamaan sesama umat Nasrani dan Katolik yang menyatukan diri, yang setiap tahun menyelenggarakan kegiatan yang sama di Lombok ini. Dan ke depan kegiatan kegiatan yang semacam ini menurut saya tidak perlu harus menunggu Natal, tetapi
tertentu yang gunanya bagaimana berkaitan dengan meningkatkan kadar keimanan. Bagi umat Islam banyak kegiatan-kegiatan, tapi umat Nasrani kan juga banyak. Itu bisa nanti kita fasilitasi dan ruang ini bisa digunakan dalam acara yang jadi selama beberapa tahun kan selalu Pak Gatot yang menghadiri perayaan ini mungkin apa sih yang mendasari? ya saya mewakili Bapak Bupati, Pak Bupati yang kapan hari hadir juga, Pak Bupati sekali hadir, kemudian hari ini saya, hari ini karena beliau kan berhalangan karena ada Pak Menteri kan, Mas Ahaye datang ke Malang, karena membawa program-program untuk jadi penting, tetapi keterwakilan saya kan sama, tidak ada lain-lain, tidak ada unsur lain-lain, ada pesan yang disampaikan Pak Bupati, salam hormat kepada beliau semuanya karena ada kegiatan yang sama-sama penting sehingga saya diundang lagi. Dari tema nasional mari kita kembali ke Banyuwangi. Juga dalam rangka Malam Madu, artinya mengembalikan kehidupan Kristiani di setiap kehidupan sehari-hari, khususnya ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kewajibannya untuk mendukung program kabupaten untuk Kabupaten Malang. Kalau untuk konsep acaranya sendiri seperti apa tadi, ada juga pohon Natal yang mungkin terbilang unik Pak, seperti apa? Ya itu tadi, dari kita mendukung bagaimana memberdayakan ekonomi, kita melibatkan bagaimana membeli tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, melibatkan UMKM, artinya sayur-sayuran produk Kabupaten Malang untuk kita beli, untuk dimanfaatkan, dan ini biasanya kan kalau banyak orang kemudian selesai, kali ini kan bisa dibagi-bagi sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Malang. Siap. Pak, mungkin pesan untuk anggota Waifumene sendiri di Kabupaten Malang apa ya Pak? Ya, di tengah tugas, mari kita selalu ingat akan Tuhan, bahwa bagian dari kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Kita bekerja juga memuliakan Tuhan, sehingga setiap waktu kita, setiap napas kita memuliakan Tuhan dalam bekerja. Tentunya ASN punya peran di masing-masing tugas dalam membangun untuk mencapai kemakmuran sebagai mana harapan kita bersama Kabupaten Malang. Pak, tadi kan juga Pak Wabud memberikan pesan bahwa kegiatan seperti ini tidak menunggu perayaan Natal saja, mungkin tiap ada momen setiap selama 1 tahun mungkin bisa digelar perayaan seperti ini. Tanggapannya gimana Pak? Kita setiap Jumat, hari Jumat, kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu mengadakan sholat Jumatan, kami keliling sholat kebaktian keliling di bergantian setiap kecamatan. Dari teman-teman dari Waifumene kecamatan menyiapkan, nanti kita hadir, jadi bisa di gedung umum, kadang-kadang di gereja di tempat tertentu kecamatan. Jadi tadi kan ada sumbangan juga dari hasil pengumpulan kebaktian setiap bulan itu sudah berjalan. Simon Alfredo melaporkan.